Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Putri Salma Yasmin. Saya Nabila. Di sini kami akan memaparkan materi tentang analisis biaya, volume, dan laba di bagian bab titik impas. Analisis biaya, volume, dan laba pada titik impas. Biaya yang timbul untuk pengolahan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual. Tinggi rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Selanjutnya, volume penjualan akan menentukan volume produksi, dan pada gilirannya, besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh terhadap biaya. Analisis biaya volume adalah salah satu alat analisis yang bermanfaat bagi para manajer untuk membantu menghitung antara biaya, volume, dan laba diawali dengan menentukan titik impasnya atau besarnya pendapatan sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Titik impas sendiri adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana labanya sama dengan 0. Untuk apa menentukan titik impas? Penentuan titik impas sendiri bertujuan untuk bisa memonitor atau mengawasi kinerja atau perkembangan pendapatan, menentukan kuota limit yang harus terjual supaya perusahaan tidak rugi, dan menentukan unit mana yang harus terjual agar pendapatan yang diperoleh sama dengan biaya yang dikeluarkan. Yang terakhir adalah menyusun anggaran pendapatan penjualan yang akan datang dan juga menyusun laba. Titik impas dapat ditentukan secara matematis maupun grafis, dan dapat pula dinyatakan dalam unit penjualan maupun rupiah penjualan. Secara matematis dengan menggunakan metode persamaan atau biasa disebut dengan equation method, yaitu berdasarkan pada laporan laba rugi dengan menggunakan format margin kontribusi. Untuk rumus format margin kontribusi sendiri adalah penjualan dikurangi total biaya akan menghasilkan laba bersih, atau bisa juga dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap, maka hasilnya adalah laba bersih. Dan bisa juga menjumlahkan biaya variabel, biaya tetap, dan laba bersih, maka hasilnya adalah penjualan. Sebagai contoh, PT Polo Jaya penjualan kaos sebanyak 100 kaos dengan harga per kaosnya adalah Rp100, dengan total biaya variabelnya adalah Rp60 dan total biaya tetapnya adalah Rp30.000. Pertanyaannya, berapa unit yang harus dijual dalam keadaan PEP? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Unit yang harus terjual dalam keadaan PEP dimisalkan dengan X. Laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. Karena PEP, jadi labanya sama dengan 0. 0 sama dengan harga kali unit dikurangi total biaya variabel ditambah total biaya tetap, sama dengan 100x dikurangi biaya variabel dikali unit ditambah 30.000, sama dengan 100x dikurangi 60x ditambah 30.000, sama dengan 40x dikurangi 30.000. X sama dengan 750 unit. Jadi, unit yang harus dijual supaya PEP adalah 750 unit produk kaos. Laporan laba rugi PT Polo Jaya sebagai berikut. Penjualan kaos 750 kaos dengan masing-masing kaos dihargai Rp100, maka jumlahnya adalah Rp75.000. Total biaya variabel 750 kaos adalah Rp60 sehingga jumlahnya Rp45.000. Total kontribusi marginnya Rp75.000 dikurangi Rp45.000, maka Rp30.000. Total biaya tetap Rp30.000. Laba usahanya Rp30.000 dikurangi Rp30.000, maka sama dengan 0. Metode margin kontribusi per unit. Metode di mana setiap unit yang terjual memberikan suatu jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutupi biaya tetap. Margin kontribusi dapat digunakan untuk menutup beban tetap, dan bila masih tersisa, sisanya merupakan laba. Jika manajemen ingin mengetahui kuantitas penjualan impas, jumlah margin kontribusi total harus sama dengan jumlah beban total. Titik impas diperoleh dari jumlah biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi yang dihasilkan oleh setiap unit yang terjual, yakni sebagai berikut.
biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Untuk mengetahui titik impas penjualan dalam rupiah adalah sebagai berikut. Titik impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit, besaran untuk menutup biaya tetap dan memberikan keuntungan per unit. Rumus margin kontribusi yang telah kita ketahui adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, dengan rasio margin kontribusinya adalah 1 dikurangi biaya variabel produk per unit dibagi harga jual per unit produk. Sebagai contoh, untuk harga jual per unitnya adalah Rp21.000, biaya variabel per unitnya adalah Rp1.000, total biaya tetapnya adalah per unit Rp200.000. Penyelesaian untuk titik impas dalam unitnya adalah 200.000 dibagi Rp21.000 dikurangi Rp1.000, maka hasilnya adalah 10 unit. Sedangkan titik impas dalam satuan uangnya adalah Rp200.000 dibagi 1.000 per Rp21.000, maka hasilnya adalah 210.527. Pendekatan rasio margin kontribusi disarankan untuk perusahaan jasa yang volume outputnya tidak diukur dalam produksi, melainkan dalam unit lain seperti jam jasa. Cocok untuk mengukur volume penjualan dengan rupiah, dan juga cocok untuk perusahaan yang diproduksi yang produksi multiproduk seperti sabun, pasta gigi, shampoo, dan sebagainya. Rasio margin kontribusi merupakan perbandingan antara margin kontribusi dan penjualan. Rasio ini menunjukkan persentase tiap Rp1 penjualan yang dapat digunakan untuk menutup beban tetap dan kemudian laba. Rumus untuk menghitung rasio margin kontribusi adalah titik impas sama dengan beban tetap total dibagi rasio margin kontribusi. Berdasarkan data proyeksi laba rugi tersebut, maka perhitungan rasio margin kontribusi dapat dihitung titik impas sama dengan 100 juta dibagi 500 juta. Hasilnya sama, yaitu rasio margin kontribusinya adalah 20%. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.